Salah satu rukun iman kita adalah iman kepada qada dan qadar. Qada, saudaraku, adalah ketentuan. Qadar adalah kadarnya. Bahasa Indonesia juga kadar. Jadi misal gini, lapar, qadarnya Allah. Maaf, qadanya Allah, keputusan Allah itu. Orang akan merasakan lapar. Ada kadarnya lapar itu. Misal kalau seseorang sudah makan dengan porsi misalnya sepiring atau setengah piring, maka kadarnya akan membuat dia cukup. Malam, qadanya Allah, keputusannya Allah ada malam. Kadarnya waktu yang ditentukan dari jam sekian sampai jam sekian. Sama dengan hidup. Hidup qada, keputusan Allah. Ada kadarnya, tiba ajal dia akan meninggal. Begitu seterusnya. Dalam segala kehidupan kita. Salah satu yang harus kita yakini adalah adanya qada dan qadar. Di dalam hadis yang sahih disebutkan khairihi wa syarrih. Kebaikannya dan keburukannya. Jadi kalau ada badai datang, hancur semuanya segala macam, qadanya Allah. Tapi semua ada kadar. Walaupun datang musibah yang berat, tetap ada kadarnya. Allah akan menyelesaikan di waktunya. Ada kadar semua ditentukan. Kita haus, qada, minum, dan kita rasakan haus kita sudah hilang, itu kadarnya. Seperti itu, dan ini rukun iman kita. Ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam dan menolak masalah qada dan qadar. Ini berbahaya, kufur kepada Allah. Karena kita tidak boleh menolak salah satu dari rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Mereka karena susah memahami masalah qada dan qadar, akhirnya mereka menolaknya. Masalah qada ini, saudaraku seiman, untuk lebih memahaminya, ada yang diistilahkan oleh sebagian ulama, tidak semuanya, qada yang mutlak dan ada qada yang ikhtiar. Kalau bahasa Indonesia itu takdir. Takdir. Qada mutlak atau takdir yang mutlak, saudaraku, adalah sesuatu yang tidak ada campur tangan kita di situ sama sekali. Seperti misal, kita lahir dari rahim ibu siapa. Kita nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu yang itu. Nggak bisa, lahir ini ibumu, ini ayahmu, mutlak. Sama juga orang tua yang diberikan anak, keluar anaknya laki-laki, perempuan, cacat, sehat, ya ini anakmu. Nggak bisa dibantah. Itu qada atau takdir yang mutlak. Fenomena alam, pergantian siang malam, nggak bisa kita bantah. Kita biar suka pagi, tetap malam akan datang. Kita suka malam, pagi tetap akan datang, nggak bisa dibantah. Fenomena alam. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh kita masuk dalam mutlak, seperti mata melihat, telinga mendengar, ya. Kemudian mulut mengucap, bibir mengecap, tangan memegang, kaki melangkah, fungsi-fungsinya. Ini semua mutlak. Dan tidak bisa kita alih fungsikan. Kita nggak mungkin makan dengan mata kita misalnya. Kita nggak mungkin melihat dengan kuping kita. Halas, kita lahir, itu mutlaknya. Masuk dalamnya ajal, kematian. Nggak ada campur tangan kita di situ. Dan juga sebagian rezeki. Sebagian rezeki. Ada rezeki juga, kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang masalah saudaraku yang ada rahasia rezekimu, 15 kiat mempertahankan rezeki, saya jelaskan supaya lebih difahami juga. Memang saya bagi dalam tulisan saya itu ada rezeki yang mutlak, ada rezeki yang ikhtiar. Sebagaimana takdir ini. Rezeki mutlak itu mau nggak mau datang kepada kita. Antum biar nolak tetap dapat tuh. Ini kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, tidak ada satu jiwa pun yang meninggal dunia kecuali pasti akan dilengkapkan rezekinya. Yustawfu lahu rizku. Cara memahami hadis ini adalah maksudnya yang mutlak. Pak sampai ke kita. Misal orang tua kita meninggal, ditinggalkan warisan, dapat. Air ini tadi di gelas saya nggak pernah pesan dengan teman-teman pengurus masjid, sudah disiapin. Sampai kepada saya. Mutlak. Kita lagi jalan sama teman, ditraktir. Diberikan hadiah oleh seorang teman pakaian. Dan segala macam hal yang memang datang tanpa antum programin. Itu namanya mutlak. Sebagian rezeki. Ada juga rezeki nanti masuk di takdir yang kedua. Kalau saya ibaratkan rezeki itu seperti sebuah pohon,
Ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan itu namanya mutlak. Semua orang bisa pungut. Kafir, beriman, dapat semua. Jadi jangan antum bilang kenapa kok orang kafir itu menyembah patung dapat rezeki. Ya memang rezeki semuanya Allah kasih. Yang mutlak semua dikasih. Yang ikhtiar semua dikasih. Yang mutlak maksudnya mau nggak mau. Dia tetap makan, dia tetap belanja, dia buka usaha. Dapat rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan itu semua. Dengan kemaha murahan dan kemaha adilannya. Kemudian yang kedua teman-teman, takdir ikhtiar. Ikhtiar ini maksudnya berhubungan dengan af'al ibad, perilaku hamba-hamba. Perilaku antum sehari-hari, makan, minum, tidur, menikah. Ini semua takdir, qadha juga, tapi ikhtiar. Keputusan Allah yang maha sempurna dan maha tinggi disesuaikan dengan ikhtiar manusia itu, hamba itu. Kayak misal, antum tadi waktu keluar ke sini pilih baju. Yang ini pakai baju merah, ini pakai baju hitam, ini pakai baju putih. Kita milih baju. Saya pilih baju hitam yang saya pakai. Tadi waktu kita milih teman-teman, itu ikhtiar bukan? Pilihan kita bukan? Baik. Antum masuk ke restoran, ada makanan banyak macam-macam menunya. Antum milih ayam goreng. Di situ ada ayam bakar, ada rendang, ada sayur asam, tapi antum milihnya itu. Nggak ada yang maksa kita milih sendiri. Itu namanya ikhtiar. Nah, di dalam memahami takdir ikhtiar ini, apapun yang kita milih dari perilaku kita itu, sebelum kita diciptakan, sudah diketahui oleh Sang Pencipta Allah, kita akan pilih itu di saat kita diciptakan. Itu dengan kemahaluasan ilmunya Allah yang luar biasa. Sebagaimana Allah mengatakan, waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Jadi ilmunya Allah mendahului segala sesuatunya. Saya sekarang pilih baju ini, saya mengajar buku ini, dihadiri oleh antum semua. Ini ikhtiar kita semuanya pada saat mau datang. Saya tadi bisa nggak datang, saya tinggal di rumah saya nggak mau ngajian misalnya. Tapi saya pilih, saya mau ngajar, cari pahala. Gitu. Tapi Allah sebelum Khalid diciptakan dan antum semua yang diciptakan, sebelum langit diciptakan, sudah dicatat di Lauhil Mahfudz semua yang akan terjadi. Tapi yang berhubungan dengan ikhtiar tidak ada di sini tanda kutip paksaannya Allah. Allah cuma menurunkan hukum halal, haram, perintah, larangan. Yang mau milih larangan, hak dia. Ada orang pergi mampir berzina, dia bisa lakukan. Allah sudah ingatkan haramnya, ada hukumannya. Orang yang hadir di majelis ta'lim, ikhtiar dia juga. Allah janjikan majelis ilmu dapat pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang pergi keluar untuk belajar, nuntut ilmu atau ya belajar kayak antum hadir, atau yang mengajar ilmu, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Itu hadis sahih. Seperti kita pergi haji lengkap mendapatkan sempurna pahalanya. Misal kita kejar pahala, itu ikhtiar kita semua. Masuk dalamnya pernikahan ya. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak nikah karena Allah belum takdirkan, ini pemahaman yang keliru ini. Karena nikah masuk dalam ikhtiar. Ada si A, si B, si C, saya mau nikah. Lalu kita pilih si B, pilihan siapa? Pilihan kita sendiri. Kita yang milih. Allah cuma berikan panduannya. Kalau bingung, istikharah. Minta petunjuk sama Allah. Tapi ikhtiar kita yang tentukan. Ya. Ini namanya takdir ikhtiar. Masuk dalamnya sebagian rezeki. Yang tadi sudah kita jelaskan ada yang mutlak. Tadi kalau rezeki kita ibaratkan dengan sebuah pohon, ada buah yang berjatuhan, itu mutlak, semua orang bisa pungut, main pungut saja. Duduk di rumah diantarin makanan oleh tetangga. Jadi orang tua kita meninggal, kita dapat warisan, ditraktir oleh teman, dan segala macam hal yang datang tanpa kita programin. Itu namanya buah yang berjatuhan, mutlak. Ada buah yang bergelantungan di pohon, di atas. Kita harus punya ikhtiar. Ikhtiarnya tangga, punya tangga naik, punya gala, ngambil buahnya. Nah, tangga ini dan alat ini adalah ilmu. Ilmu. Kenapa ada orang non-muslim, misal yang punya McDonald, Yahudi. Yahudi kita tahu benci dengan Nabi SAW, benci dengan Islam. Tapi punya sekian ribu cabang, sekian ratus ribu cabang seluruh dunia, kaya raya. Sudah meninggal pun anak cucunya menikmatin. Kok bisa? Ikhtiar dia punya ilmunya. Allah nggak larang itu. Jadi punya ilmu.
Nah kalau kita naik di atas pohon mau mengambil buah yang ada di atas, Allah nggak pernah batasi. Ikhtiar. Asal punya ilmunya. Saya punya 1 toko. Kemudian saya kembangin buka cabang 10 toko. Ikhtiar dia. Yang penting dia punya ilmunya, dia bisa lakukan. Muslim atau non muslim. Cuma bedanya rezeki seorang muslim dengan kafir adalah di berkahnya. Karena orang muslim dipandu ada istilah halal dan thayyib. Halal dibolehkan, thayyib yang berkualitas. Jadi buah-buah yang berjatuhan tadi yang mutlak, jangan pernah pungut walaupun ada busuknya sedikit. Sedikit aja jangan dipungut. Ini haram, syubhat. Misal ada tetangga antarin makanan, kita lihat kayaknya makanan ini haram nih. Atau pendapatannya dia dari riba, dari zina. Rezekinya sudah datang, tapi kita tahu ini haram. Kita tolak. Ada konsep kita nggak boleh makan kecuali yang halal dan thayyib. Thayyib artinya berkualitas. Kita naik ke atas, ikhtiar kita mau buka usaha. Pilih buah yang berkualitas, high quality saja. Jangan ambil buah walaupun ada sedikit warnanya berubah. Apalagi kalau sudah busuk, bonyok, ada ulatnya, jangan disentuh dah. Haram, jangan. Seperti itulah. Jadi ini cara memahami, cara yang mudah untuk memahami masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bilang, saya nikah karena takdir Allah, saya zina karena takdir Allah. Benar nggak itu? Hah? Ini tidur atau apa nih? Mana suaranya? Di sini tempatnya antum salah, jangan salah di luar. Hah? Kalau ada orang bilang, saya berzina karena takdir Allah. Saya menikah karena takdir Allah, benar nggak? Hah? Sepakat nih salah. Ini kalau anak pesantren saya pakai cambuk ini. Hah? Kalau dirincikan, kalau yang dia maksudkan takdir Allah dalam arti kata, dia mengatakan ikhtiar saya, tapi Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz, benar. Tapi kalau dia bilang saya berzina karena Allah yang suruh saya, paksa, ini salah. Ngerti nggak? Perlu difahamin ya. Karena pernah ada orang begitu disalah fahamin. Dia berbuat dosa, ya sudah Allah takdirin. Ini ikhtiar kamu. Tapi Allah tahu kau akan pilih perbuatan itu di waktu itu. Dengan keluasan ilmunya. Jadi kalau kita lebih kembangkan lagi teman-teman, apakah Allah yang maha pemurah sudah mengetahui penghuni surga dan neraka sekarang? Jawabannya jelas iya. Karena sebelum diciptakan makhluk, Allah sudah tahu ini nanti si fulan, bukan cuma kita ya, sampai semut yang lahir, yang kecil, itu Allah sudah tahu nanti dia akan jalan kemana, dia akan pilih makanan di tempat mana, Allah sudah tahu semua perilakunya. Sampai ke makhluk yang besar, semuanya Allah sudah tahu. Ini makna luas daripada ayat Al-Quran, وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Gak ada yang luput.